Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Sur di Happy Math. Matematika mudah, matematika asik. Yes, saya pasti bisa. Di video kali ini kita akan bahas materi baru ya, yaitu tentang sistem persamaan linear dua variabel SPLDV. Nah, kita akan mengidentifikasi persamaan linear dua variabel, kemudian membuat SPLDV sebagai model matematika dari suatu situasi yang diberikan, serta menentukan selesaian dari SPLDV dengan metode eliminasi dan menyelesaikan persoalan kontekstual yang berkaitan dengan SPLDV. Nah, sebelum panjang lebar kita bahas tentang SPLDV, ayo ingat kembali yuk. Nah, berapakah berat bola merah supaya seimbang pada gambar di samping? Nah, secara aljabarnya itu dibentuk menjadi X ditambah 3 sama dengan 7 ya. Jadi bola merahnya itu sebagai X. Jika X sama dengan 4, maka kalimatnya menjadi benar. Jadi X sama dengan 4 ini adalah solusi dari persamaan X ditambah 3 sama dengan 7. Nah, ini adalah materi kelas 7 tentang PLSV, persamaan linear satu variabel. Diingat kembali ya. Nah, sekarang bagaimana dengan ini? Bila diketahui ada 2 kotak jus dengan 4 botol susu dengan harga 42.000 dan 2 botol susu dengan 3 kotak jus dengan harga 31.000. Jika ditanyakannya adalah berapa harga satu botol susu dan satu kotak jus jika setiap rasa jus berharga sama? Ini adalah bentuk dari PLDV, persamaan linear dua variabel, karena ada 2 variabel yang ditanya, yaitu botol susu dan kotak jus ya. Maka dari itu PLDV itu adalah singkatan dari persamaan linear dua variabel ya. Contohnya seperti ini. 5x ditambah dengan 2y sama dengan 14 dan 12m dikurangi n sama dengan 7. Pada persamaan pertama itu ada 2 variabel, yaitu x dan y. Kemudian pada persamaan kedua juga ada 2 variabel, yaitu m dan n ya. Jadi bentuk umumnya dari PLDV itu adalah ax plus by sama dengan c ya. Jadi pangkatnya harus 1 karena linear ya. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, apakah x kuadrat ditambah 7y tambah 1 sama dengan x dikurang 2 merupakan PLDV? Kita cek satu persatu ya, langkah demi langkah. Jangan langsung kalian menyalahkan karena ada x pangkat 2 lalu kemudian bukan linear maka dia bukan PLDV. Kita cek satu persatu ya. Jadi kalian distributifkan dulu tuh 7-nya ya ke dalam kurung. Jadi nanti dapatnya 7y ditambah 7. Begitupun dengan x-nya, x kuadrat dikurangi dengan 2x. Nah, karena kedua ruas punya x kuadrat, jadi kita bisa coret tuh. Kemudian kedua ruas kita tambah dengan 2x sehingga kita peroleh 2x ditambah 7y ditambah 7 kan sama dengan 0 ya. Jadi ruas sebelah kanannya 0. Jadi hasil akhirnya adalah 2x ditambah 7y sama dengan negatif 7. Nah, ini merupakan PLDV ya, karena ada 2 variabel yaitu x dan y. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah 6x dikurang 9xy sama dengan 8 merupakan PLDV? Bukan ya. Kenapa? Karena di situ ada 9xy. Nah, xy ini memang dia merupakan variabelnya satu kesatuan. Jadi xy itu adalah satu variabel. Nah, ini tidak termasuk PLDV itu karena dia tidak memenuhi bentuk umum PLDV, yaitu ax ditambah by sama dengan c. Jadi persamaan tersebut bukan PLDV ya, karena x sama y-nya itu satu kesatuan. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan atau contoh berikutnya. Nih, diketahui x ditambah y sama dengan 5, kemudian ada 2x dikurang y sama dengan 4. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, jika x diganti 3 dan y diganti 2, maka x ditambah y sama dengan 3 ditambah 2. Berarti hasilnya sama dengan 5 kan? Nah, berarti merupakan kalimat benar ya. Jadi x sama dengan 3 dan y sama dengan 2 itu adalah
solusi dari persamaan linear dua variabel X ditambah Y sama dengan 5. Nah, sekarang kita masukkan nih atau kita substitusi X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2-nya ke persamaan yang kedua. Jadi 2X dikurangi Y sama dengan 2 dikali 3 berarti ya dikurangi 2. Jadi 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Nah, jadi dia juga merupakan kalimat yang benar sehingga kita memperoleh nih nilai X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2 itu adalah solusi atau himpunan penyelesaiannya. Sehingga kedua persamaan tersebut ini disebut dengan sistem persamaan linear dua variabel. Jadi variabelnya ada dua ya, yaitu X dan Y. Nah, sistem persamaan linear dua variabel atau kita singkat dengan SPLDV ya. Sistem itu karena dia terdiri dari dua persamaan. Nah, bentuk umum sistem persamaan linear dua variabel dalam X dan Y adalah, jadi dia ada dua persamaan ya, minimalnya ada dua persamaan, kemudian ada dua variabel yang pangkatnya tidak boleh lebih dari 1, harus sama dengan 1. Ini persamaan umumnya ya, dengan ABCD, P dan Q-nya adalah bilangan real atau nyata. Contohnya seperti ini, X ditambah Y sama dengan 5 dan 2X dikurangi Y sama dengan 4. Ini adalah contoh dari SPLDV. Sekarang bagaimana menyelesaikan SPLDV itu? Ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Jadi semuanya ada 4 metode ya, yaitu metode substitusi atau memasukkan, metode eliminasi menghilangkan, metode eliminasi substitusi campuran, dan ada metode grafik. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah metode eliminasi. Silahkan disimak baik-baik ya. Jadi kita menghilangkan nih. Metode eliminasi adalah metode penyelesaian SPLDV dengan cara menghilangkan salah satu variabel. Jadi koefisien dari variabel sejenis harus sama. Contohnya seperti ini. Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan 2X ditambah Y sama dengan 5 dan 3X dikurang 2Y sama dengan 11 dengan metode eliminasi. Jadi penyelesaiannya seperti ini. Kita akan mengeliminasi X ya. Berarti kita tulis lagi nih persamaannya dua-duanya dalam bentuk ke bawah ya. Ada 2X ditambah Y sama dengan 5 dan 3X dikurang 2Y sama dengan 11. Jadi karena yang akan kita eliminasi adalah X, berarti kita harus menyamakan koefisien X-nya. Maka yang atas kita kalikan dengan 3, yang bawah kita kalikan dengan 2 agar keduanya sama. Jadi nantinya 6X ditambah 3Y sama dengan 15. Jadi dikalikan ya. Jadi nanti yang bawah juga sama dikalikan 2 tuh. Jadi 3X dikali 2 jadi 6Y, negatif 2Y dikali 2 jadi negatif 4Y, kemudian 11 dikali 2 jadi 22. Nah, sudah sama nih ya koefisien X-nya, yaitu sama-sama 6. Kalau sudah seperti ini, tinggal kalian kurangi saja. Nanti hilang tuh si X-nya karena habis ya. Jadi 6X dikurangi 6X habis. Kemudian 3Y dikurangi negatif 4Y. Hati-hati ya. Jadi nanti tambah. Jadi 3 tambah 4 jadi 7Y. Sama dengan 15 dikurangi 20 sama dengan 22 sama dengan negatif 7. Jadi Y-nya tinggal negatif 7 dibagi 7. Jadi Y-nya sama dengan negatif 1 ya. Nah, sekarang kita akan mengeliminasi yang Y. Berarti kita harus menyamakan koefisien Y-nya. Berarti kedua persamaan akan kita kalikan dengan koefisien dari masing-masing Y-nya ya. Berarti yang atas kita kalikan dengan 2. Kenapa Bu dikalikan 2? Lihat koefisien yang bawah Y-nya 2 kan? Nah, berarti dibalik. Jadi yang atas dikalikan dengan koefisien yang bawah kalikan dengan yang atas gitu ya. Jadi yang atas dikalikan 2, yang bawah dikalikan 1, sehingga kita peroleh jadi 4X ditambah 2Y sama dengan 10. Kenapa Bu? Semuanya dikalikan. Jadi 2 kali 2 4, 2 kali 1 1 gitu 2 ya. Kemudian 5 kali 2 10. Begitupun yang bawah. Jadi nantinya kali 1, kalau kali 1 berarti tetap ya. Nah, sekarang koefisien Y-nya sudah sama. Tinggal ditambah. Ibu kenapa ditambah? Karena tanda Y-nya, koefisien Y-nya itu berbeda. Jadi kalau berbeda ditambah, kalau sama dikurang ya. Jadi nanti habis tuh Y-nya, tinggal dikurang. Berarti 4 tambah 3 7, kemudian 10 tambah 11 21, tinggal dibagi jadi X-nya dapat. Ibuku sedang tidak ada di rumah, jadi aku harus membeli beberapa makanan untuk keluargaku. Kebetulan ada Putri dan Sidik.
kalian habis beli apa dan harganya berapa? Soalnya aku baru pertama kali ke tempat ini. Halo Nina, kalau aku tadi habis beli 2 burger dan 3 paket ayam seharga 81.000. Kalau aku tadi membeli bersama ibuku 4 burger dan 2 paket ayam seharga 94.000. Kalau begitu, berapa ya yang harus aku persiapkan untuk membayar 3 burger dan 3 paket ayam? Contohnya seperti ini. Di tempat makan cepat saji DFC, Putri membeli 2 burger dan 3 paket ayam. Lalu dia membayar sebesar 81.000. Sidik membeli 4 burger dan 2 paket ayam dengan membayar sebesar 94.000. Nina ingin membeli 3 burger dan 3 paket ayam. Berapakah uang yang harus disiapkan Nina untuk membayarnya? Nah, berarti di sini kita punya 2 variabelnya, yaitu burger dan ayam ya. Jadi cara menyelesaikannya adalah langkah pertama, melakukan pemisalan. Jadi kita misalkan nih harga 1 burger itu dengan X, kemudian harga 1 paket ayamnya dengan Y. Nah, sehingga langkah keduanya kita bisa membuat model matematikanya. Jadi harga 2 burger dan 3 paket ayam itu 81.000, berarti 2X ditambah 3Y sama dengan 81.000. Begitupun dengan 4 burger dan 2 ayam. Jadi nanti 2 paket ayam, jadi nanti kita dapat 4X ditambah 2Y sama dengan 94.000. Itu jadi persamaan keduanya. Nah, sekarang kita jadikan nih permasalahan tersebut bentuk SPLDV-nya menjadi 2X ditambah 3Y sama dengan 81, 4X ditambah 2Y sama dengan 94.000. Nah, sekarang kita bisa selesaikan ya langkah yang ketiganya, menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi seperti yang tadi sudah kita bahas ya. Nah, coba seperti apa sih metodenya itu? Kita eliminasi yang X nih sekarang. Jadi kita samakan koefisien yang X. Di sini X itu koefisiennya 2 dan 4 ya. Yang atas 2, yang bawah 4. Berarti yang atas itu kita kalikan dengan 2, yang bawah kita kalikan saja dengan 1. Kenapa? Karena kan 2 kali 2 4 ya. Jadi langsung aja biar sama, yang atas kali 2, yang bawah kali 1. Sehingga kita akan memperoleh yang atas dikalikan 2 semua ya. Jadi nanti kita memperoleh 4X ditambah 6Y sama dengan 162.000. Jadi dikalikan semuanya ya. Yang bawah karena dikalikan 1 berarti nggak berubah. Nah, sekarang sudah sama nih koefisien dari X-nya. Kalau sudah sama, karena tandanya sama ya, positif dan positif, jadi kita kurangi. Nanti 4X dikurangi 4X-nya habis. Nah, sisanya berarti 6Y dikurangi 2Y. Jadi kita dapat 4Y. Kemudian 162.000 dikurangi 94.000 jadi 68.000, tinggal dibagi 4. Jadi kita dapat Y-nya sama dengan 17.000. Nah, sekarang kita akan mengeliminasi yang Y. Berarti kita samakan koefisien Y-nya. Yang atas 3, yang bawah 2. Berarti dibalik ya. Jadi yang atas dikali 2, yang bawah dikali 3 ya. Nah, tinggal dibalik, koefisien yang atas dikalikan dengan Y yang atas dikalikan dengan koefisien yang bawah dikalikan dengan yang atas. Sehingga kita akan memperoleh persamaannya nanti. Yang atas dikalikan 2 jadi 2X dikali 2X 4X, kemudian 3Y dikali 2Y 6Y ditambah dengan 81 dikali 2, 81.000 kali 2 berarti 162.000. Nah, yang bawah kita kalikan 3 semuanya, berarti 4X dikali 3 berarti 12X ditambah dengan 2Y dikali 3 berarti 6Y, dan dikalikan 3 94.000-nya kita peroleh 282.000. Nah, sudah sama nih koefisien Y-nya, berarti kita tinggal kurangi. Kenapa Bu dikurang? Karena tandanya sama, yaitu plus ya. Jadi kita tinggal kurangi, sehingga 4X dikurangi 12X sama dengan negatif 8X sama dengan, tinggal dikurangi hasilnya negatif 120.000, tinggal dibagi ya, negatif 120.000 dibagi dengan negatif 8, jadi kita peroleh X-nya sama dengan 15.000 ya. Sehingga kita akan memperoleh X-nya sama dengan 15.000 dan Y-nya 17.000. Berarti harga burgernya adalah 15.000 dan harga paket ayamnya adalah 17.000. Jika Nina ingin membeli 3 burger dan 3 paket ayam, uang yang harus disiapkan adalah tinggal dikalikan, berarti 3 dikali 17.000 ditambah dengan 3 dikali berapa? 15.000 ya, 17.000.
Tadi kan X-nya 15.000 ya, kemudian Y-nya 17.000, tinggal kalian kalikan lalu dijumlahkan. Jadi 45.000 ditambah dengan 51.000, hasilnya itu adalah 96.000. Jadi Nina harus menyiapkan uang sebesar 96.000 rupiah agar bisa membeli 3 burger dan juga 3 paket ayam. Seperti itu ya, mudah bukan? Nah, sekarang untuk mengetahui pemahaman kalian, kalian bisa mengerjakan tugas berikut ya. Kalian kerjakan di buku latihan, kemudian kalian bisa kumpulkan di GCR-nya masing-masing. Selamat bekerja ya. Semoga kalian bisa mengerjakannya dengan mudah. Amin. Sampai jumpa lagi. Happy Math, matematika mudah, matematika asik. Yes, saya pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.